Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, kecepatan vaksinasi mencegah Indonesia mandek berputar-putar di tempat dalam penanganan COVID-19. Dengan vaksinasi, Indonesia dapat keluar dari kondisi pandemi, berkontribusi kuat untuk mengubah status COVID-19 dari wabah global atau pandemi menjadi endemi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 4 Maret 2022 dengan tema Percepat Vaksinasi Menuju Endemi bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih pakai masker ya? Selalu ada pertanyaan begitu. Masih, Leo ya? Masih, karena di hari-hari ini tuh menjadi sesuatu yang prioritas, Bang. Daripada kemudian kita melihat hal-hal lain. Saya bertanya kenapa pakai masker, karena makin banyak saya lihat yang sudah tidak pakai masker lagi, Bang Don. Betul sekali. Mereka merasa sudah aman, katanya begitu, sudah Keliling tidak ada. aja di Jakarta sini atau di luar Jakarta sedikit, banyak yang tidak pakai masker lagi. Kita akan bicarakan soal bagaimana kita menuju endemi, kalau bisa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, Bang Don dan pemirsa, beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Harga gas subsidi tidak naik. Ini terkait dengan dampak dari konflik Rusia-Ukraina juga ya, Bang Don ya? Iya. Harga minyak dunia, harga gas juga naik. Betul. Ini yang memastikan, bagaimana memastikan bahwa harga gas subsidi tidak naik ini bisa bertahan, Bang? Bagaimana, Bang Don? Ya, itu soal pelaksanaannya di lapangan, Leo. Iya. Jadi kebijakannya sudah seperti ini. Memang juga akan menjadi sangat paradoks ketika banyak harga, ada minyak goreng, sekarang ada beberapa bahan pokok, lalu kemudian tiba-tiba harga gas naik. Itu sesuatu yang tidak lucu di saat-saat seperti ini. Di saat-saat agak sulit gitu. Makanya saya kira pemerintah kan mensubsidi nih sebenarnya gas, masih tetap mensubsidi kira-kira 11.000 untuk galon yang 3 kg ya. Tabung hijau ini ya. Tabung hijau ya. Jadi saya kira ini jalan yang tepat. Jangan membebani rakyat di saat-saat seperti ini. Gitu. Oke, asal kemudian kalau kemarin saya lihat berita di pelaksanaannya di lapangan, Leo. Itu dia, Bang. Di Metro TV juga ada konsumen yang mengatakan karena melihat harga gas yang tabung 12 kilo itu sudah naik, dia mengatakan begini, saya sedang berpikir-pikir untuk memakai tabung 3 kilo. Padahal dari tampilannya kelihatannya bukan keluarga yang harusnya tidak mampu. Ya, nah ini kan subsidi ini kan untuk mereka yang kurang mampu ya. Jadi kalau mampu jangan membeli atau mengambil hak orang-orang lain gitu. Oke, pesannya itu, jangan mengambil hak orang-orang lain. Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini terkait dengan kemarin hari libur Nyepi ya, Bang Don. Betul. Jadikan agama sebagai sumber inspirasi. Persisnya apa ini arti dari seruan ini, Bang Don? Ya, saya sekeyakinan dengan Gus Yakut, Menteri Agama ini tentang agama itu sebagai inspirasi. Karena sejarah memperlihatkan begitu agama menjadi dipolitisasi secara berlebihan, itu menjadi lebih, agama jadi tidak mulia. Jadi itu diperalat untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kelompok, lalu kemudian bahkan itu menimbulkan perpecahan internal, kemudian konflik eksternal dan seterusnya. Jadi memang harus kita disadarkan bahwa value dari agama itu adalah inspirasi dalam kehidupan bersama. Dan ketika kita berbicara bahwa agama itu inspirator, tidak ada alasan sebetulnya untuk menimbulkan konflik. You tidak bisa berbicara tentang dogma agama satu sama lain, karena itu tidak bakal ketemu gitu. Tetapi kita bisa mengambil value dari hampir semua agama. Itu punya value yang banyak yang sama, yang bisa membuat kita lebih toleran, lebih kemudian menjadi inspirasi bagi sesama. Sekali lagi, saat yang baik untuk berpikir jangan sampai mempolitisasi agama. Sejarah memperlihatkan dan bahkan mungkin fakta di tempat kita, hal-hal seperti itu juga bisa kita terlihat bagaimana pertentangan internal agama, kemudian dengan konflik horizontal itu lebih karena orang mempolitisasi secara berlebihan, dan itu menjadikan agama tidak semulia yang hakikatnya gitu. Betul, dan luka akibat politisasi agama itu panjang ya. Dampaknya, Bang. Kita harapkan ini bisa menginspirasi kita semua. Kita
ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini senapas dengan editorial Bang Don. Tren kasus COVID di sejumlah daerah menurun. Ya. Nah, pertanyaan saya dan sebagian orang adalah ini benar-benar kasusnya memang menurun atau memang karena tesnya menurun? Karena kalau tesnya menurun kan kasusnya jadi seakan-akan menurun. Bagaimana Bang Don? Ya, Leo, saya tidak tahu persis angka-angkanya, tapi setiap kita bisa melihat angka harian yang dilaporkan oleh Menkes ya, atau Depkes ya. Kita akan tahu berapa testing, berapa tracing gitu. Betul. Sehingga bisa membandingkan apakah betul ini penurunan penularan atau karena memang tesnya menurun gitu. Pada umumnya kita bicara tes kita itu tidak setinggi seperti tempat-tempat di sejumlah negara maju gitu. Karena mereka punya kekuatan dan kita tapi tidak jelek sebetulnya, tidak jelek. Itu yang memperlihatkan angka penurunan itu gitu. Tetapi secara umum kalau saya ikutin apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin, memang sudah diprediksi bahwa penurunan itu akan terjadi pada akhir Februari atau awal Maret. Karena puncaknya diperkirakan pertengahan kemarin ya, Februari. Jadi, kalau lihat itu trennya seperti ini dan memang fakta memperlihatkan mungkin DKI ya tracingnya mungkin lebih besar ya untuk memperlihatkan bahwa ada fakta objektif untuk memperlihatkan bahwa itu turun. Karena tracing di sini kan jauh lebih mudah. Betul. Gitu. Dan itu di sejumlah provinsi itu betul-betul turun. Gitu, Baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian fakta bahwa kasus ini menurun, kasus COVID menurun itu memang sudah cukup signifikan, sudah cukup permanen, sudah cukup kontinu, karena di dalam editorial yang diberi tajuk hari ini, percepat vaksinasi, kita sudah bersiap-siap menuju endemi nih katanya Bang. Bagaimana nih Bang Don? Kan kita sudah membaca dan mendengar penjelasan pemerintah tentang persiapan menuju endemi. Dan ini menimbulkan euforia, seolah-olah ini akan berakhir. COVID-nya sudah selesai. Sebetulnya mindset yang keliru gitu. Betul bahwa kita harus siap. Sudah letih kita menghadapi situasi ini selama 2 tahun. Betul. Terhitung 2 Maret kemarin ada keletihan kita, kok begini terus. Tetapi euforia menuju endemi itu juga nggak boleh berlebihan. Kenapa? Vaksinasi kita itu masih rendah. Angka vaksinasi pertama itu baru 190 juta atau 91,7%. Dari target 70% populasi itu kira-kira 208 jutaan. Vaksin kedua itu 144 juta atau 69 sekian persen gitu. Lalu kemudian vaksin ketiga baru 10 jutaan atau sekitar 5%. Dan kita lihat dulu kan Presiden Jokowi perintahkan untuk targetnya itu 1 juta vaksin satu hari. Dan sekarang kita lihat euforia vaksin itu sudah menurun. Bahkan ada angka-angka kalau di editorial ya, angkanya itu sekarang mungkin 5.000 per hari. Sampai tinggal 5.000 per hari tinggal 5.000 per hari. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kekebalan komunal kan harus 70%. Betul. Nah, kalau kita lihat itu sebetulnya ya kita harus menggenjot. Makanya editorial hari ini mengatakan, oke, gitu, tapi hati-hati, kita punya vaksinasi itu masih rendah. Maka mungkin saat ini adalah menggalakkan kembali vaksinasi itu. Ada yang bilang bahwa sebetulnya kekebalan komunal kita itu jadi dengan sendirinya. Sudah banyak yang terjangkit, tapi tidak terdeteksi selama ini, sehingga itu akan ada kekebalan. Seperti apa persisnya kan kita nggak tahu. Intinya kemudian adalah vaksinasi ini jangan pernah kendor. Kalau misalnya targetnya, nanti Lebaran kita sudah misalnya endemi, ya tapi vaksinasinya harus tercapai gitu. Dan jangan-jangan harus door to door. Ini bahasa saya ya, kalau memang harus dibuat supaya itu cepat endemi gitu. Apakah harus jemput bola begitu ya? Betul. Baik, kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 Maret 2022. Percepat vaksinasi menuju endemi. Percepat vaksinasi menuju endemi. Belakangan ini, sejumlah daerah terus melaporkan penurunan kasus COVID-19. Angka kesembuhan terus meningkat. Perkembangan tersebut tentu saja menggembirakan. Bahkan, beberapa pihak sudah terjangkit euforia untuk bersiap-siap memperlakukan COVID-19 sebagai endemi, bukan lagi pandemi.
Kepercayaan diri pemerintah Inggris yang menghapus berbagai pembatasan terkait COVID-19 termasuk tidak lagi mewajibkan isolasi mandiri dan tes untuk syarat perjalanan mulai menular. Indonesia juga sudah bersiap-siap menghapuskan kewajiban karantina bagi warga negara Indonesia maupun asing yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Sebelum euforia memperlakukan COVID-19 sebagai endemi ikut menjangkiti pemerintah Indonesia, kita perlu mengingatkan beberapa hal. Pemerintah hendaknya tetap berhati-hati dalam melakukan pelonggaran-pelonggaran serupa Inggris. Satu hal yang mendasar yang menentukan kemenangan melawan COVID-19 ialah pencapaian kekebalan kelompok melalui pemenuhan target vaksinasi COVID-19. Situasi di Inggris berbeda jauh dengan Indonesia. Inggris tidak hanya sudah memenuhi target vaksinasi, tapi juga sudah melampauinya. Bila dicermati, Indonesia belum juga mencapai target vaksinasi terhadap 208,3 juta penduduk. Vaksinasi dosis pertama tercatat 91,7% dari target, sedangkan vaksinasi dosis 2 masih cukup jauh dari target, yakni baru sekitar 69,4%. Capaian vaksinasi itu memang berhasil membuat Indonesia terhindar dari tsunami kematian jilid 2 akibat sapuan gelombang COVID-19. Akan tetapi, ternyata tidak cukup kuat untuk mencegah angka kematian harian menembus angka 300-an jiwa. Di sisi lain, ada perkembangan yang cukup mengkhawatirkan dari pelaksanaan vaksinasi. Laju pertambahan vaksinasi kini begitu lambat. Bila sebelumnya vaksinasi menyentuh 1 juta dosis per hari, kini tidak sampai 5.000 suntikan per hari. Progres vaksinasi berkejaran dengan masa berlaku vaksin. Ada jutaan dosis vaksin saat ini dalam kondisi menjelang kedaluarsa. Bukan hanya itu, program vaksinasi juga terancam penurunan drastis kekebalan penerima vaksin. Tidak kurang dari 21 juta penerima vaksinasi harus suntik ulang dosis pertama karena terlalu lama melewatkan suntikan dosis kedua. Kelengahan dalam mengawal jadwal vaksinasi telah membuat puluhan juta suntikan dosis COVID-19 menjadi sia-sia. Sungguh sangat disayangkan. Situasi laju perkembangan vaksinasi yang anjlok tidak bisa dipandang sepele. Apalagi nyaris sudah tidak ada hambatan kecuali kesungguhan mengawal dan memenuhi target vaksinasi. Dengan penyuntikan dosis pertama yang hampir mencapai 100%, dapat dipastikan ketakutan masyarakat untuk disuntik vaksin bukan lagi menjadi kendala. Itu juga menandakan kendala geografis bisa teratasi. Kecepatan vaksinasi mencegah Indonesia mandek berputar-putar di tempat dalam penanganan COVID-19. Lebih berbahaya lagi bila yang terjadi malah kemunduran karena begitu lambatnya progres vaksinasi. Tidak usah kita bicara mempercepat vaksinasi penguat alias booster. Memenuhi target vaksin 2 dosis saja hanya mimpi. Jangan sampai Indonesia tertinggal memberikan kontribusi kuat untuk mengubah status COVID-19 dari wabah global menjadi endemi. Bersiap-siap dengan berbagai rencana kebijakan pelonggaran boleh-boleh saja, tapi langkah agresivitas dan pengawalan penyuntikan vaksinasi mesti tetap prioritas utama. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, tadi waktu jeda saya menghitung-hitung Bang, jumlah yang meninggal karena COVID dibandingkan jumlah kasus positif itu dapat angka fatality-nya 2,63%. Tapi pertanyaannya adalah begini, kalau memang yang divaksin kedua itu masih belum sampai 70%, berarti kan belum ada kekebalan komunal. Kita belum bisa dong keluar dari status pandemi, apalagi sampai mengatakan bahwa COVID-nya sudah selesai. Banyak orang sekarang tidak berpikir endemi, Bang. Mereka berpikir COVID-nya sudah selesai. Bagaimana? Saya kira pernyataan Leo itu betul. Saya juga berpikir kalau endemi itu COVID-nya selesai. Ternyata itu salah cara berpikirnya. Memang itu jadi soal untuk kita ya. Dan sekarang kan euforianya kan sudah ada di mana-mana. Betul. Pembicaraan hari-hari antara kita gitu, pembicaraan lewat sosmed, itu sudah bicara soal ini seolah-olah sudah berakhir gitu. Seperti flu saja begitu ya? Iya, tapi sebetulnya tidak demikian. Virus ini kan sudah tidak bakal hilang. Makanya kan pada satu ketika Presiden itu bilang, ya kita harus sudah terbiasa dan memulai untuk hidup bersama
COVID, virus ini gitu. Jadi itu kesiapannya. Makanya untuk endemi tentu begitu banyak prasyarat. Dan kalau misalnya kan bisa lihat positivity rate-nya rendah, kemudian fatality rate-nya rendah, kesediaan rumah sakit kita rendah, bagus, infrastruktur kesehatannya bagus. Hal-hal itu yang menjadi syarat gitu. Memang kita harus tahu betul bahwa ada bagian yang tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, terutama soal mempersiapkan tenaga nakes. Tapi ada bagian yang kita jalankan. Ada bagian yang publik jalankan. Harusnya begitu. Apa yang publik jalankan? Itu ada dua saja sebetulnya. You jalanin prokes, kalau itu naik, kalau itu ada, kalau itu muncul. Yang kedua itu bergairah untuk vaksinasi. Hanya dua itu saja, itu bagian kita gitu. Dan kalau dua hal itu bisa lalu kemudian bertemu dengan kapasitas infrastruktur dan tenaga kesehatan yang bagus, ya mungkin kita bisa menyelesaikan. Dan memang menjadi menarik sekarang karena fatality rate-nya kan masih di bawah, masih masuk standar WHO. Kalau lihat itu semua, ada optimisme, tetapi sekali lagi jangan euforia berlebihan. Baik, kita akan bertanya kepada pemirsa kita, Bang Don. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bang Leo dan Bung Don. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Bagaimana Pak Sukiwi? Sudah siap menuju endemi? Sudah siap untuk kekebalan komunal atau seperti apa menurut Anda? Silakan, Pak. Kalau saya pribadi, saya sudah booster, kan gitu. Tapi ya kadang-kadang teman-teman ini ya ada yang memang ya namanya manusia ya, sifat manusia kan berbeda-beda. Jadi pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih lah kepada editorial media Indonesia yang nggak jemu-jemu terus menyiarkan tentang pandemi, tentang virus COVID-19 ini. Kita tahu kita sudah bergelut dan berperang dengan virus ini sudah mau hampir beberapa hari lagi kita sudah mau masuk 2 tahun. Karena kita masih ingat itu tanggal 20 Maret 2020. Itu pertama diumumkan sudah ada yang kena COVID di Indonesia. Ini sebentar lagi sudah mau 20 Maret, berarti sudah 2 tahun. Kita lihat situasi, ekonomi, dan lain-lain semua. Banyak yang juga sudah gara-gara COVID ini bangkrut. Jadi kami sebagai masyarakat kecil, ya kami sangat berterima kasih juga kepada pemerintah. Kita lihat Menteri Kesehatan, ya Dinas Kesehatan, TNI, Polri, semua pihak sudah bekerja keras untuk melaksanakan vaksinasi. Harapan kami kepada masyarakat ini, masyarakat ya teruslah berbondong-bondong mendukung program pemerintah untuk vaksinasi supaya secepatnya jadi penyakit COVID ini berlalu dari Indonesia, supaya ada kekebalan tubuh. Kita lihat juga sekarang beberapa negara sudah mulai menghapus tentang karantina. Kita bersyukur mendengar kabar-kabar baik ini. Jadi masyarakat mari sadar, masyarakat jaga diri. Kalau masyarakat semua menjaga keselamatan dirinya sama dengan mendukung pemerintah. Itu harapan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Ibu Ong Meihua di Jakarta. Bu Ong Meihua, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Don. Pagi, Bu. Selamat pagi Bu Ong. Silakan Bu. Dari pandemik ke endemik. Pemerintah dengan gigih, Bang Leo, untuk vaksin masyarakatnya. Dari vaksin 1, 2, sampai booster. Jadi, tapi masyarakat ini juga tidak boleh abai, Bang. Karena tetap pakai prokes. Masker tidak boleh lepas. Cuci tangan, kerumunan. Nah ini, Bang. Kerumunan ini yang nggak bisa dihindarkan. Masyarakat euforia. Sudah mengadakan pernikahan, sudah mengadakan konser, lalu berwisata. Sehingga untuk isolasi pun sudah diturunkan, Bang, jadi 3 hari. Ini kan suatu kemajuan, Bang, suatu alhamdulillah bahwa ekonomi kita itu akan bangkit, Bang. Jadi jangan masyarakat itu bereforia dulu. Mengatakan bahwa COVID itu sudah tidak. Kita harus waspada, Mas. Tetap pemerintah itu kan sampai
aparat, polisi, TNI ikut vaksinasi sampai presiden sendiri menyaksikan apakah masyarakat itu sudah pada vaksin, Bang. Bu Nah, Ong, inilah. Ya. Ibu Ong, kalau menurut Anda, Bu, bagaimana caranya supaya masyarakat itu mau divaksin, khususnya yang baru hanya 1 dosis saja, Bu? Karena yang dosis kedua belum sampai 70%. Ya. Beberapa orang mengatakan, sekali suntik saja sudah cukup, bilang ke saya begitu. Kalau Bu Ong punya ide tidak, Bu, bagaimana supaya orang-orang ini bisa terus divaksin lagi? Bagaimana, Bu? Oke, kita harus Bang, pendekatan dengan RT, RW, lurah, door to door. Kalau saya lihat tetangga saya, Bang, yang belum vaksin itu dijemput, Bang. Jadi diantarkan ke puskesmas. Nah, inilah sih juga suatu pekerjaan kita, Bang. Jadi pemerintah juga tidak bosan-bosan. Jangan sampai vaksin ini kadaluarsa, sayang kan, Bang? Supaya masyarakat kita itu sehat, Bang, tidak terhindar dengan COVID gitu. Jangan sampai nanti kalau sudah libur panjang timbul lagi wabah itu loh, Bang. Yang kita takutkan kan hanya itu, Bang. Betul. Iya. Baik. Terima kasih, Metro. Terima kasih, Bu Ong Mehua di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi, Bu. Pertanyaannya itu tadi, Bang Don, bagaimana caranya bisa melakukan door to door tadi? Karena kan Indonesia ini banyak sekali rakyatnya, lalu geografisnya juga susah dijangkau beberapa bagian, kan butuh orang yang sangat banyak, Bang. Bagaimana, Bang? Iya, Leo, kalau kita vaksin fase 1 aja sudah bisa 190 jutaan, dan itu sudah 90%, ini mestinya kan kita bisa dorong fase 2 kan. Makanya tentu ada banyak sekali gagasan tentang misalnya door to door. Kalau sebelumnya pemerintah jemput, sekarang nakesnya yang ke rumah. Misalnya, itu hanya misal, saya tidak tahu persis. Dan ini kan jadi soal memang bagi kita ya, soal semangat vaksin yang menurun ini. Kalau sudah menurun, itu berarti ada tanda-tanda seperti kata Leo tadi, jangan-jangan Anda merasa 1 kali aja sudah cukup. Gitu. Padahal mestinya harus 2 kali paling kurang. Gitu. Dan yang jadi soal kan ada beberapa daerah yang vaksinnya itu kedaluarsa. Kedaluarsa ini berarti orang apakah tidak dipakai atau orang tidak bergairah untuk vaksin, tapi itu tidak adil bagi orang-orang lain yang membutuhkannya. Dan belum dapat. Dan belum dapat. Kita tahu bahwa pemerintah itu punya kinerja yang baik untuk menangani COVID. Kita itu one of the best di dunia gitu. Jadi kalau lihat seperti ini, mestinya tinggal selangkah lagi, kecuali kalau pemerintah mengambil kesimpulan bahwa atau punya kesimpulan dan data mengatakan sebetulnya kekebalan komunal kita sudah terbentuk karena itu sudah banyak penularan tidak di tracing, tapi kemudian sudah jadi 70% sudah kebal, jadi ada komunal herd immunity, ya udah begitu. Kecuali begitu ya. Tapi apakah kita percaya begitu kan? Itu harus ada penjelasannya juga. Itu pertanyaannya, Bang, karena tadi Bu Ong ya tadi mengatakan yang susah adalah menjaga kerumunan. Karena ya di satu sisi kita ingin menyehatkan masyarakat, tapi di sisi yang lain kan kita juga melihat bahwa kebutuhan ekonomi ini harus dipenuhi juga. Lalu kegembiraan masyarakat tadi dikatakan Bu Ong, pernikahan, sudah konser, sudah juga melakukan pertemuan-pertemuan besar. Bagaimana, Bang, mendisiplinkan masyarakat kita supaya jalani hidup seperti sebelum ada pandemi, tapi dengan kondisi yang memang sudah berubah. Berubah itu ya benar-benar melaksanakan prokes. Bagaimana, Bang? Kembalinya sederhana tadi, Leo. Kembali kita pada persoalan gairah vaksinasi. Jadi sekali lagi ada bagian yang dijalankan oleh pemerintah, ada bagian pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, ada bagian yang kita yang lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang terlalu sulit. Gitu. Pemerintah sudah all out mengadakan vaksin, sudah all out membiayai nakes dan seterusnya untuk kemudian semua orang bisa dapat vaksin. Tapi apa yang membuat kita harus mengelak atau tidak bergairah? Toh ini untuk kebaikan kita juga. Hal yang menurut saya ya mindset yang simple untuk kemudian bilang ya kalau nanti kita mau rame-rame ke mall, kalau kita mau berwisata lagi, kalau kita mau terbang dengan nyaman, tidak ada macam-macam, tidak perlu ada karantina, the way is simple. Vaksin lah. Kira-kira gitu. Masalahnya itulah justru masalah terbesar bangsa ini kelihatannya, Bang Don. Bagaimana menerapkan disiplin untuk mau vaksin, untuk prokes. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau saya ingat kalau kita menyaksikan tim bulu tangkis nasional Indonesia, itu sering kita terkena penyakit nilai-nilai terakhir, poin-poin terakhir, last one. Karena sudah merasa aman begitu, leading, tapi akhirnya jadi lengah dan akhirnya jadi kalah. Betul. Nah, kalau saya menganalogikan kondisi sekarang, saya khawatirnya karena sudah banyak wacana tentang kita sedang bersiap menuju endemi, padahal vaksinasinya belum cukup. Jangan-jangan nanti kita bisa seperti kondisi tim nasional bulu tangkis itu yang akhirnya kemudian kalah melawan pandemi ini. Bagaimana, Bang? Ya itulah yang tidak boleh terjadi, Leo. Orang tetap harus waspada. Ingat, endemi itu hanya membuat penyakit ini menjadi penyakit di dalam negeri atau lokal. Bukan berarti penyakitnya tidak ada. COVID-nya masih ada? Virusnya tetap akan ada. Oke. Itu samalah kira-kira sekarang kita harus mengubah berpikir, oh demam berdarah. Demam berdarah itu bisa wabah tapi endemi. Tapi bisa mematikan. Betul. Lalu kemudian TBC. TBC itu endemi gitu. Itu bisa mematikan gitu. Kira-kira begitulah COVID nanti kalau dijadikan endemi tetap ada gitu. Jadi ketika dia muncul, ya protokol kesehatan harus tetap ada dan seterusnya gitu. Itu kan cara perawatan atau cara pencegahan yang sekarang masih yang sekarang dianggap oke gitu. Jadi kita tidak boleh pernah lengah tentang itu. Memang jadi soal tadi ya, sebetulnya yang paling gampang itu ya orang harus seperti bayi lahir sudah divaksin, BCG, vaksin macam-macam vaksin kan. Dasar itu ya, vaksin dasar. Jangan-jangan akan seperti itu. Yang jadi soal bagi kita tadi itu kan bahwa semangat vaksin ini masih rendah. Dan itu kemudian bukan tidak mungkin untuk bisa kita selesaikan. Pemerintah sudah melakukan apa yang dia sudah bisa buat untuk kita gitu. Tinggal partisipasi kita gitu. Dan itu jadi soal memang karena di tengah-tengah seperti ini ada yang bilang vaksin itu, ada yang politisasi juga gitu. Dan itu jadi soal gitu. Itu agak aneh, padahal ini demi keselamatan kita bersama dan demi keselamatan orang yang mendengar orang mengatakan vaksin itu nggak boleh gitu. Misalnya gitu. Bang, tentang tahapan-tahapan menuju endemi, itu kan harus juga dijelaskan kepada sebanyak mungkin masyarakat. Karena kalau tidak, saya hanya khawatirnya semua orang masyarakat Indonesia konon katanya agak malas berpikir begitu, Bang. Mereka mendengar wah sudah menuju endemi, itu mereka mengartikan wah sudah akan hilang COVID ini, kita akan segera buka masker, kita akan segera bisa lagi berdekatan, sama seperti tidak ada pandemi. Nah ini bagaimana meluruskan pikiran-pikiran ini, Bang? Ya ini tugas pemerintah untuk mensosialisasikan. Misalnya sekarang tahapan. Kalau kita dengar dari Menkes kan mempersiapkan protokolnya. Nah, kalau persiapan ini ya harus dikasih tahu ke publik supaya orang tahu. Jangan sampai orang berpikir bahwa oh ini sudah tidak ada COVID lagi gitu. Betul. Saya kira kan itu yang poin paling penting gitu. Tahapannya sudah dibuat oleh pemerintah dan saya kira WHO juga punya panduan. Misalnya sudah menurun seperti apa. Jangan-jangan standarnya misalnya hanya boleh kena 1 dari 1 juta misalnya. Kalau 1 dari 1 juta itu berarti kalau kita 260 juta itu berarti 260 orang. Kalau kena oh oke gitu. Lalu kemudian persiapan rumah sakit, kesiapan infrastruktur, rumah sakit, nakes dan seterusnya yang mungkin lebih baik. Nah sekarang kita berbicara kalau lihat di sosmed, kenapa kita tidak seperti Inggris atau di beberapa negara maju lah? Jangan lupa di situ tuh sumber vaksinnya punya. Memvaksin orang juga sudah banyak. Betul. Di negara-negara maju sudah melakukan itu gitu. Betul ada berita-berita mengatakan ada juga yang menentang vaksin, tapi tidak seperti di sini gitu sampai kemudian orang tidak vaksin. Kurang apa Amerika ketika di bawah Donald Trump itu banyak yang menentang vaksin, tapi sekarang kan orang harus vaksin dan ketika Joe Biden mengatakan dan orang dibuka kebebasan, oke nggak perlu karantina tapi kamu harus divaksin. Di Indonesia, kita harus bersemangat untuk itu. Nah itu dia Bang, untuk mendorong semangat itu, apakah memang kita harus minta lebih lagi kepada tokoh-tokoh masyarakat Bang? Karena kalau pemerintah ya sejauh ini kita melihat mereka maksimal setiap hari itu saya lihat ada iklan-iklan promo vaksin di mana begitu, entah 1, 2 atau booster. Ya sekarang kalau kita buka di mall mana sudah tersedia. Itu dia. Tapi kan kalau kemudian masyarakatnya tidak tergerak untuk datang, sebagian berpikir saya sudah disuntik sekali sudah cukup, nah, itu kan akan sia-sia juga. Bagaimana Bang? Saya sangat yakin Menteri Kesehatan sekelas Pak Budi Sadikin pasti tahu kenapa kemudian ini menurun. Mungkin ada seperti yang dikatakan oleh Leo tadi, ada mindset mengatakan saya cukup sekali gitu. Dan ketika pemerintah menyadari kenapa ini turun, tentu akan ada way out-nya. Tadi Bu Ong itu mengatakan, itu gimana kalau door to door? Door to door itu tidak perlu menjemput, tapi
nakesnya mungkin yang akan datang ke sana gitu. Oke. Saya berpikir di kampung saya, itu kan ada berapa, kampung saya itu kira-kira terdiri dari 40 rumah, berjarak-jarak. Kalau ada nakesnya kan dia bisa jalan dari situ ke situ. Dan ada kan sekarang TNI, Polri, mungkin itu salah satu jalan ya, untuk kemudian menjamin sehingga vaksin kedua ini jalan gitu. Kecuali sekali lagi Leo, pemerintah sudah punya data yang mengatakan oh kita sudah punya kekebalan komunal, walaupun vaksinnya sudah masih sebegitu gitu. Benar atau tidaknya kan juga harus dideklar. Intinya adalah kalau kembali kepada editorial hari ini, ya tingkatkan vaksin, dan vaksinasi itu ada bagian yang dibuat oleh pemerintah tugasnya, dan ada bagian yang harus kita sendiri atau publik sendiri yang jalan gitu. Itu kata kuncinya, kita juga harus mengambil bagian supaya kita bisa segera menuju endemi ya. Bang Don, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, satu hal mendasar yang menentukan kemenangan melawan COVID-19 adalah pencapaian kekebalan kelompok melalui pemenuhan target vaksinasi COVID-19. Indonesia belum mencapai target vaksinasi terhadap 208,3 juta penduduk. Capaian vaksinasi itu memang berhasil membuat Indonesia terhindar dari tsunami kematian jilid 2 akibat sapuan gelombang COVID-19. Akan tetapi ternyata tidak cukup kuat untuk mencegah angka kematian harian yang kemarin masih menembus angka 300-an jiwa. Mari kita sama-sama terus jaga diri kita, diri orang-orang yang kita kasihi, supaya kita bisa segera keluar dari pandemi ini, menuju endemi, dan pada waktunya kita bisa mengalahkan COVID-19. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, tidak perlu kemana-mana kalau memang bisa. Selamat pagi, sampai jumpa.